Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat dong ya? Oh ya, senang sekali ya hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada di rumah. Senang sekali ya, walaupun kita masih harus berjumpa secara online, kita tetap harus bersyukur karena kita masih bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Jadi, jangan lewatkan sekolah minggu hari ini ya, ikuti sampai selesai. Oh iya teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Setuju? Kalau gitu, aku aja ya yang pimpin doa. Boleh banget tuh. Oke teman-teman, kita siapkan hati, duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu ya Tuhan, berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Karen, sudah memimpin doa pembukaan pada hari ini. Sama-sama Rara. Oh ya, biar tambah semangat lagi, kita puji Tuhan dulu yuk. Yuk, kita puji Tuhan dengan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Teman-teman bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan gerakan yang semangat. Musik! Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersama
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Wow, teman-teman memuji Tuhan dengan semangat. Hebat teman-teman di rumah. Iya dong, pokoknya hari ini teman-teman harus semangat. Jangan ada yang lemes-lemes. Biar lebih semangat, kita yel-yel dulu yuk. Wah, yel-yelnya pasti seru nih. Oke, yuk kita kasih contoh dulu. Begini ya yel-yelnya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GKJ Rewulu, hebat, heboh, keren. Wow, 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 ye. Wow, 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 ye. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GKJ Rewulu, hebat, heboh, keren. Wow, 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 ye. Wow, 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 ye. Oke, sekarang teman-teman yang di rumah ya. Siap? 1, 2, 3. Sekolah Minggu GKJ Rewulu, hebat, heboh, keren. Uye, uye. Sekolah Minggu GKJ Rewulu, hebat, heboh, keren. Wow, ye, wow, ye. Sekolah Minggu GKJ Rewulu, hebat, heboh, keren. Wow, ye, wow, ye. Sekolah Minggu GKJ Rewulu, hebat, heboh, keren. Wow, ye, wow, ye. Setelah yel-yel, teman-teman pasti lebih semangat lagi. Teman-teman, tema sekolah minggu hari ini adalah bukan karena hebatku. Oh iya, tahu nggak? Aku sering dibilang sama teman-temanku hebat loh. Karena aku adalah anak terpintar di kelas. Kalau ujian nih ya, nilaiku selalu bagus. Aku selalu juara kelas. Wah, hebat. Tapi Rara, kita itu tidak boleh sombong. Kita bisa juara kelas dan mendapatkan nilai yang bagus itu bukan karena kita sendiri, melainkan campur tangan Tuhan. Hah? Campur tangan Tuhan? Maksudnya gimana tuh? Campur tangan Tuhan itu artinya Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui cara yang ajaib. Waduh, tambah bingung aku. Gini deh, untuk lebih jelasnya kita saksikan cerita dan melihat video berikut ini. Oke deh, sudah gak sabar nih aku. Baiklah, teman-teman yang di rumah, mari mendengarkan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Rewulu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Pendeta Hesti di sini. Gimana adik-adik sekolah minggu di rumah? Ada semangat dan juga sukacita kan? Kalau adik-adik di rumah ada semangat dan sukacita, Bu Pendeta juga semangat nih untuk membawakan firman dan cerita di sekolah minggu hari ini. Yuk kita siapkan Alkitab kita yuk. Ambil Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 4. Dibuka ya.
Mazmur 127 ayat 4, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan dalam sekolah minggu hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bu Pendeta mau bercerita tentang salah satu orang yang jenius. Orangnya cerdas. Dia menjadi penemu banyak benda-benda yang saat ini masih kita gunakan di dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang Bu Pendeta mau tanya nih, di rumah adik-adik sekolah minggu ada lampu tidak ya? Pasti ada kan? Karena kalau nggak ada lampu, kalau malam rumah kita gelap, kita tidak bisa melihat dengan baik, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa bermain, kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena gelap, kita nggak bisa melihat. Nah, hari ini Bu Pendeta mau bercerita tentang sosok penemu bola lampu pijar. Siapa ya namanya? Ada yang pernah dengar nama Thomas Alva Edison? Nah, hari ini kita mau melihat kisah Bapak Thomas Alva Edison ketika kecil. Sehingga nanti ketika dewasa, Pak Thomas ini menjadi penemu yang luar biasa. Sudah siap ya menyaksikan videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Namaku adalah Thomas Alva Edison. Mungkin banyak yang sudah tahu denganku. Dan yang kalian tahu adalah aku si penemu bola lampu listrik. Bola lampu adalah penemuan yang paling berharga menurutku. Karena dengan bola lampu, aku bisa menerangi seluruh dunia. Tapi dulunya semasa kecil, aku terlahir bukan sebagai anak yang pandai. Aku lahir pada tanggal 18 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat. Aku lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja, tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak yang lainnya. Saat di sekolah dasar, aku selalu mendapatkan nilai-nilai yang buruk dan mengecewakan. Kata orang-orang, aku sangatlah bodoh karena tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan oleh guruku. Entah saking bodohnya aku, para guru tidak lagi menerimaku di sekolah. Mereka tidak mau lagi mengajariku dan memilih angkat tangan dalam usaha mendidik anak sepertiku. Suatu hari, salah satu guru memanggilku di kantornya dan memberiku sepucuk surat. Jangan buka surat ini dalam perjalanan pulang, Thomas. Berikan pada ibumu. Tentu saja, aku sangat gembira menerimanya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam surat itu. Aku akan memberikannya pada ibu. Mungkin dia akan senang. Sesampai di rumah, aku langsung menemui ibu dan memberikan surat itu padanya. Membaca surat itu, ibu menangis. Sambil berurai air mata, dia membaca surat itu. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dia tidak mempunyai guru yang tepat untuk mendidiknya. Anda bisa mendidik Thomas di rumah, karena Anda adalah orang yang tepat untuk mendidiknya. Lalu, ibu berkata padaku, "Kau anak yang jenius, nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat sepertimu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu." Ibu kemudian menarikku ke dalam rumah dan meninggalkan sekolah. Selanjutnya, aku menjalani pendidikan di rumah. Ibuku sendiri gurunya. Berkat belajar di rumah, aku bisa belajar bebas tanpa memikirkan nilai-nilai yang ada di sekolah. Di sini, aku suka membaca buku-buku ilmiah. Dari dulu, aku adalah seorang yang sangat ingin tahu tentang apapun. Keingintahuanku yang besar
membuatku suka melakukan eksperimen-eksperimen. Aku sering membedah hewan-hewan kecil di sekitarku, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Saat usiaku 12 tahun, aku sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumahku. Setahun setelah aku mendirikan laboratoriumku, aku berhasil membuat telegraf sendiri. Meskipun bentuknya primitif, tetapi masih bisa berfungsi. Nah, dari sinilah titik awalku menjadi seorang penemu. Aku rasa melakukan percobaan dan penelitian membutuhkan uang yang banyak. Waktu itu, aku bekerja sampingan sebagai penjual koran dan permen. Aku juga meminta izin pihak perusahaan kereta api, tempat biasa aku berjualan, agar supaya bisa kugunakan untuk membuat lab kecil di salah satu gerbong kereta. Disinilah aku melakukan percobaan serta tempatku membaca buku. Pada saat itu, terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Sebagai penjual koran, aku pun tak menyanyiakan kesempatan ini. Di mana ada peluang, di situ ada uang. Aku membeli sebuah alat cetak tua seharga $12. Lalu, aku sendirilah yang menulis dan juga mencetak berita tentang perang saudara itu di koranku sendiri. Ku beri nama Weekly Herald. Tahun 1868, aku menemukan sistem intercom elektrik. Lalu, aku menjual penemuanku itu ke sebuah perusahaan dan mendapat $40.000. Lalu, dari uang inilah aku gunakan untuk membuka laboratorium di Menlo Park, New Jersey. Nah, di laboratorium inilah aku membuat sebuah penemuan yang kemudian mengubah pola hidup orang-orang besar di dunia. Museum ini tidak terlalu besar. Balon-balon lampu yang pecah-pecah terlihat hangus. Ada juga tulisan-tulisan tangan yang penuh dengan coretan, pembetulan rumus-rumus yang salah. Dan di sana juga ada chronograph temuan pertamaku. Aku sudah mencurahkan seluruh tenaga, waktu dan pikiran untuk membuat bola lampu pijar. Aku sudah menghabiskan $40.000 dalam kurun waktu 2 tahun. Itu semua kuhabiskan hanya untuk membuat percobaan bola lampu pijar. Kendala yang paling sulit pada saat uji coba adalah lampu yang berpijar akan menyebabkan balon itu terbakar. Nah, aku berusaha untuk menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialiri arus listrik, tetapi tidak terbakar. Bayangkan saja, ada sekitar 6.000 bahan yang sudah aku uji cobakan. Aku mengalami tidak kurang lebih dari 90.000 kali kegagalan. Tetapi aku ingat kata pepatah, usaha dan kerja keras yang engkau lakukan dengan sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Tepat pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang bertahan untuk terus menyala selama 40 jam. Sebenarnya masih banyak penemuan-penemuanku, Thomas Alva Edison, sehingga orang-orang di dunia menyebutku bapak dari penemu. Sejak saat itu, dunia tidak lagi gelap gulita pada saat malam hari. Suatu hari, saat di rumah, aku melihat-lihat barang-barang lama keluarga. Di sana, aku melihat surat kertas terlipat di laji meja. Aku membuka kertas itu. Tertulis, "Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Aku terdiam. Aku sadar. Inilah surat yang dulu aku dapat dari sekolah untuk ibuku. Sampai saat ini, aku baru tahu isi dari surat itu sebenarnya. Ternyata aku sangat bodoh sehingga dikeluarkan dari sekolah. Surat ini membuatku menangis berjam-jam. Aku pun menulis di buku harianku, saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang yang jenius pada abad kehidupannya. Bagaimana videonya adik-adik?
Keren kan cerita tentang Bapak Thomas Alva Edison? Bapak Thomas ini lahir di Ohio pada bulan Februari tahun 1847. Ketika dewasa, Pak Thomas terkenal sebagai tokoh pengusaha yang sukses. Bahkan tadi diceritakan, Thomas juga menemukan banyak alat-alat yang sampai sekarang masih kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi adik-adik, masih ingat tidak tadi cerita tentang Thomas kecil? Ternyata ketika Thomas masih kecil, dia dianggap sebagai anak yang biasa-biasa saja. Bahkan nilainya juga kurang di sekolah. Orang-orang mengatakan Thomas kecil ini orangnya bodoh. Sampai gurunya juga angkat tangan dan Thomas kecil dikeluarkan dari sekolahnya. Ketika Thomas kecil ini dikeluarkan dari sekolah, kemudian di rumah dia diajar sendiri oleh ibunya yang bernama Ibu Nancy. Dengan sabar, Ibu Nancy mengajar dan mendidik Thomas di rumah. Ketika belajar di rumah bersama Ibu Nancy, Thomas kecil belajar dengan sangat rajin. Dia senang sekali membaca buku karena rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dia juga pantang menyerah. Ketika dia belajar dan dia penasaran, dia akan terus mencari tahu sampai rasa penasarannya ini terjawab. Nah, adik-adik di rumah, si Thomas kecil ini dia juga nggak malu loh untuk berjualan koran dan permen supaya uang hasil penjualannya ini bisa digunakan untuk membangun laboratorium kecil. Adik-adik tahu laboratorium itu apa? Laboratorium ini nanti akan digunakan oleh Thomas kecil untuk meneliti dan merangkai alat-alat untuk menciptakan alat-alat yang baru adik-adik. Dari hasil penjualannya ini, akhirnya Thomas bisa mendirikan laboratorium kecil. Dan di sana dia akhirnya bisa menemukan alat telegraf. Dia bisa menemukan proyektor. Dia bisa menemukan lampu pijar seperti yang tadi sudah dibilang. Dan masih banyak lagi. Dan adik-adik yang perlu tahu, ternyata Thomas ini nggak selalu berhasil. Dia juga seringkali gagal. Bahkan tadi dikatakan 90.000 kali gagal. Bayangkan adik-adik, gagalnya nggak cuma 1 kali, nggak cuma 3 kali, tapi 90.000 kali. Luar biasanya Thomas ini pantang menyerah. Sampai akhirnya ketika dewasa, Thomas Alva Edison bisa menjadi pengusaha dan penemu yang sukses. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini gambaran Thomas kecil ketika dididik oleh Ibu Nancy di rumah. Thomas kecil yang dulu dikatakan orang bodoh, dikatakan orang kurang, tetapi ketika dia diajar oleh ibunya, yaitu Ibu Nancy, ternyata Thomas bisa berusaha dan akhirnya bisa menjadi penemu yang hebat. Dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan adik-adik tahu, Thomas ini nggak sombong loh walau dia sudah sukses dan hebat. Dia tidak merendahkan orang lain. Dia tidak menghina orang lain. Tetapi Thomas sadar bahwa dia bisa hebat, dia bisa menemukan banyak benda-benda berguna, dia bisa menjadi pengusaha yang sukses, itu bukan karena kehebatannya sendiri, tapi juga karena didikan dari Ibu Nancy dan juga karena bantuan dari orang-orang di sekitar Thomas. Nah, kita bisa belajar dari kisah Thomas kecil ini adik-adik. Ketika kita berhasil, kita jadi anak yang pintar, kita pandai menari misalnya, pandai menyanyi, atau melakukan hal lain, kita tidak boleh sombong. Karena kehebatan kita bukan karena diri kita sendiri, tapi juga karena didikan dan bantuan orang tua, ibu guru,
dan orang-orang di sekitar kita. Satu lagi, tentu karena berkat Tuhan bagi kita. Hari ini kita belajar bahwa kehebatan kita bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan dan juga bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, besok ketika kita dewasa, ketika adik-adik sudah bisa sukses jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, atau jadi yang lainnya seperti yang adik-adik cita-citakan, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Karena kita jadi hebat, kita bisa sukses, itu karena Tuhan dan karena orang-orang di sekeliling kita. Yuk kita belajar bersama dari Thomas kecil ini. Tetap semangat, tetap jadi anak hebat, tetap rendah hati ya. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Pendeta Hesti untuk cerita hari ini. Cerita videonya juga bagus ya. Hebat sekali Bapak Thomas Alva Edison. Walaupun waktu kecil diejek dibilang bodoh, tapi dia tidak menyerah. Betul sekali. Nah Rara, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan diri. Iya, aku jadi malu. Nah, begitu dong. Karena kehebatan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus rendah hati. Jangan sombong ya. Iya deh, aku janji aku gak akan sombong lagi. Aku tahu kalau orang tua dan orang-orang di sekitar kita juga berperan penting dalam hidup kita. Betul sekali. Aku, kamu, dan teman-teman yang ada di rumah adalah anak-anak hebat dan luar biasa. Oh iya Karen, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memuji nama Tuhan. Nah, saatnya kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa dengan mengumpulkan persembahan. Oke Rara, persembahan diiringi dengan pujian Kasih Yesus manis dan indah. Musik! terasa ya, sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Saatnya kita tutup sekolah minggu hari ini dengan sukacita ya.
Tapi Rara, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita mau ulangi yel-yel kita dulu yuk. Ayo, teman-teman masih ingat kan? Dihitung ya. 1, 2, 3. Sekolah minggu kita Cirawulu hebat, heboh, keren, uye, uye. Sekolah minggu kita Cirawulu hebat, heboh, keren, uye, uye. Sekolah minggu kita Cirawulu hebat, heboh, keren, yeay, yeay. Sekolah minggu GKJ Rewulu hebat, heboh, keren, yeay, yeay. Hebat ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Sekarang aku yang pimpin ya. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami ingin mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Rara sudah memimpin doa penutup. Sekarang kita akhiri sekolah minggu hari ini dengan pujian Ku Istimewa. Oh iya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan ya. Selalu semangat, sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana, Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.